Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu analisis dan simulasi kasus sistem antrian ayam ke Prabon, studi kasus antrian di ayam ke Prabon Solo Square. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Ilona Hanifah Syahrani, kemudian ada teman saya, Nafila Devania Putri, yang kedua ada Ditya Warman Jati, dan yang terakhir ada Kirana Lucia Hapsari. Latar belakang, ayam ke Prabon adalah merek kuliner cepat saji asal Solo yang berdiri sejak 2015 oleh Yonatan Sebastian dan istrinya. Dikenal dengan menu ayam geprek berbagai topping seperti geprek mozzarella dan geprek benger. Ayam ke Prabon menyasar kalangan muda dengan harga terjangkau mulai dari Rp15.000. Hingga kini ayam ke Prabon telah memiliki 56 cabang di berbagai kota besar di Indonesia dan memanfaatkan layanan digital seperti GoFood, ShopeeFood, dan GoBiz untuk memperluas jangkauan serta efisiensi operasional. Dari sisi pelayanan, MK Prabon menggunakan sistem single channel single pass, yaitu satu jalur pemesanan dan satu tahap pelayanan, sehingga cocok untuk konsep cepat saji meskipun berpotensi antri saat jam sibuk. Permasalahan sistem antrian pada ayam ke Prabon Solo Square. Di sini kami menotis ada tiga permasalahan, yaitu jumlah pegawai. Jumlah pegawai yang tidak sebanding dengan jumlah pelanggan, baik online maupun offline, menyebabkan pelayanan melambat, terutama pada saat jam sibuk. Yang kedua yaitu proses pembuatan. Proses pembuatan hidangan yang berdekatan dengan kasir menyebabkan ruang kerja sempit. Yang ketiga yaitu kendala koneksi. Kendala koneksi internet untuk pembayaran cashless. Karakteristik antrian. Yang pertama yaitu jenis antrian dan kedatangan pelanggan. Menggunakan single queue di mana semua pelanggan baik offline maupun driver ojek online mengantri dalam satu barisan dan dilayani oleh satu kasir tanpa pemisahan jalur. Kedatangan bersifat acak dan dipengaruhi oleh waktu. Jam sibuk atau sepi dengan inter-arrival time bervariasi tergantung jenis pelanggan dan situasi food cart. Yang kedua yaitu pelayanan. Waktu pelayanan bervariasi tergantung metode pembayaran dan jenis menu. Distribusinya cenderung mengikuti pola eksponensial karena perbedaan kompleksitas pesanan. Yang ketiga yaitu fasilitas antrian dan antrian prioritas. Area tunggu berada di depan kasir, terbuka dan terbatas sesuai lebar lorong. Tidak ada jalur khusus bagi pelanggan online maupun offline. Antrian menggunakan sistem first come first serve. Namun driver ojek online sering mendapat prioritas karena pesanan sudah diproses sebelumnya. Selanjutnya ada simulasi skenario pertama. Pada skenario pertama ini merupakan skenario dengan kondisi normal dari ayam ke Prabon Food Court Solo Square. Kondisi ini menggunakan simulasi dengan satu server layanan dan membuat satu antrian yang cukup panjang untuk melakukan pemesanan dan pengambilan pesanan di kasir. Berdasarkan hasil pengambilan data dari 30 kali run simulasi pada skenario pertama dengan menggunakan parameter waktu pelayanan rate pada software teknik logic, diperoleh rata-rata nilai utilitas sebesar 87%. Rata-rata waktu antrean tercatat sebesar 4 menit, dengan waktu antrean minimum 3,5 menit dan maksimum 4,5 menit. Sementara itu, rata-rata waktu pelayanan adalah 3,7 menit, dengan waktu pelayanan terendah sebesar 3,1 menit dan tertinggi sebesar 4,4 menit. Pada simulasi skenario kedua ini merupakan skenario dengan perbaikan, yaitu pengurangan waktu pelayanan pelanggan dari ayam ke Prabon Food Court Solo Square. Kondisi ini menggunakan dua kasir dalam proses antri dan pelayanan untuk melakukan pesanan. Dua kasir ini dibagi menjadi pembayaran tunai dan non-tunai atau cashless. Berdasarkan hasil pengambilan data dari 30 run simulasi pada skenario kedua dengan menggunakan parameter waktu pelayanan rate pada software Anylogic, diperoleh rata-rata nilai utilitas sebesar 91%. Rata-rata waktu antrean tercatat sebesar 2,7 menit, dengan waktu antrean minimum 1,7 menit dan maksimum 4,1 menit. Sementara itu, rata-rata waktu pelayanan adalah 3,6 menit, dengan waktu pelayanan terendah sebesar 3 menit dan tertinggi sebesar 4,2 menit. Pada simulasi skenario ketiga ini merupakan skenario dengan kondisi promo yang mengakibatkan kedatangan bertambah 25% pada ayam ke Prabon Food Court Solo Square. Kondisi ini menggunakan simulasi dua server layanan dan membuat dua antrian untuk melakukan pemesanan di kasir. Berdasarkan hasil pengambilan data dari 30 kali run pada skenario ketiga dengan menggunakan parameter waktu pelayanan rate pada software Anylogic, diperoleh rata-rata nilai utilitas sebesar 91%. Rata-rata waktu antrean tercatat sebesar 5,3 menit dengan waktu antrean minimum 4,3 menit dan maksimum 4,5 menit. Sementara itu, rata-rata waktu pelayanan adalah 4,3 menit dengan waktu pelayanan terendah sebesar 3,7 menit dan tertinggi sebesar 4,8 menit. Validasi model simulasi. Yang pertama yaitu uji tes skenario pertama. Uji T digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata data simulasi dan rata-rata data sistem nyata. Hipotesis 0 diterima jika negatif titik kritis kurang dari titik hitung dan kurang dari nilai titik kritis.
Yang pertama yaitu ada waktu pelayanan. Berdasarkan hasil uji T, diperoleh nilai negatif titik kritis kurang dari titik hitung dan kurang dari titik kritis. Maka H0 diterima. Artinya rata-rata waktu pelayanan dalam simulasi tidak berbeda signifikan dengan sistem nyata. Waktu tunggu berdasarkan hasil uji T diperoleh nilai negatif 1,6991 kurang dari 0,348 kurang dari 1,6991. Maka H0 diterima. Yang artinya hasil simulasi untuk waktu tunggu dianggap mewakili kondisi nyata. Yang terakhir yaitu waktu dalam sistem. Berdasarkan hasil uji T diperoleh nilai negatif 1,6991 kurang dari 0,774 kurang dari 1,6991. Maka H0 diterima. Artinya rata-rata waktu pelanggan berada dalam sistem pada simulasi sesuai dengan data sistemnya. Yang kedua ada uji F, yaitu uji kesamaan variansi. Uji F digunakan untuk melihat apakah terdapat perbedaan variansi yang signifikan antara data simulasi dan data sistem nyata. H0 diterima jika nilai F hitung kurang dari F tabel. Hasil pada skenario 3 diperoleh nilai F hitung sebesar 0,111 dan F tabel sebesar 0,537. Karena 0,11 kurang dari 0,537 maka H0 diterima, yaitu variansi kedua dianggap sama. Kemudian ada uji distribusi eksponensial, yaitu uji chi-square, digunakan untuk menguji apakah data waktu antar kedatangan mengikuti distribusi eksponensial, yang sering digunakan dalam model antrian apabila H0 diterima jika nilai F hitung kurang dari F tabel. Hasil data aktual pada nilai F hitung sebesar 4,75 kurang dari F tabel 5,99, maka H0 diterima. Kemudian dari simulasi nilai F hitung sebesar 3,61 kurang dari F tabel sebesar 5,99 maka H0 diterima. Didapatkan kesimpulan kedua data aktual dan simulasi sesuai dengan distribusi eksponensial, yaitu model simulasi valid untuk digunakan dalam sistem antrian. Kemudian ada model logika simulasi berdasarkan alur proses antrian pelayanan di outlet ayam ke Prabon Food Court Solo Square dapat disimpulkan bahwa model simulasi yang dikembangkan telah mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Hal ini terlihat dari adanya elemen dalam simulasi yang sesuai dengan kenyataan, seperti proses kedatangan pelanggan, antrian pelayanan, pembayaran di kasir, hingga pelanggan menyelesaikan transaksi dan keluar dari sistem antrian. Perhitungan parameter tiap skenario. Skenario pertama yaitu skenario normal. Sistem berjalan standar dengan satu kasir dan satu baris antrian. Waktu antri rata-rata 4 menit. Waktu pelayanan 3,73 menit. Dan utilitas sebesar 86,7%. Jumlah antrian terbanyak mencapai 39 orang. Skenario kedua yaitu skenario perbaikan. Terdapat dua kasir dengan pemisahan pembayaran tunai dan non-tunai. Waktu antri menurun menjadi 2,69 menit. Waktu dalam sistem 6,33 menit dan utilitas meningkat 91,2%. Jumlah antrian maksimal juga menurun drastis menjadi 11 orang. Skenario 3, promosi. Kondisi sistem saat promo dengan jumlah pelanggan meningkat tajam. Waktu antri naik menjadi 4,85 menit, pelayanan 4,31 menit, dan waktu dalam sistem 9,15 menit. Antrian memanjang hingga 44 orang, namun utilitas tetap tinggi 91%. Analisis skenario terbaik. Skenario 2 dinilai paling optimal karena mampu menurunkan waktu tunggu, mengurangi panjang antrian, dan tetap mempertahankan utilitas tinggi 91,2%. Perbaikan sistem berupa penambahan kasir dan pemisahan jalur pembayaran terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi layanan pelanggan. Kesimpulan, berdasarkan hasil uji validasi dan verifikasi, model simulasi terbukti mampu mempresentasikan sistem nyata secara akurat. Uji T menunjukkan bahwa rata-rata hasil simulasi tidak berbeda signifikan dengan sistem nyata. Uji F mengindikasikan model dapat dipercaya. Dan uji chi-square memperlihatkan kesesuaian distribusi dan data simulasi dengan sistem sebenarnya. Tingkat utilitas pelayanan juga meningkat dari skenario 1 ke skenario 3, dengan skenario 2 sebagai yang paling efisien berkat tambahan kasir dan variasi metode pembayaran. Dengan konsistensi hasil dari seluruh parameter yang diuji, model ini layak digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam peningkatan sistem pelayanan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.